Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita belajar lagi tentang asumsi klasik. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah yang terkait dengan masalah autokorelasi. Autokorelasi itu hipotesisnya itu yang pertama H0-nya adalah rho sama dengan 0 yang menunjukkan tidak ada autokorelasi. Sedangkan H1 ya alternatifnya itu adalah rho tidak sama dengan 0. Ini menunjukkan nanti berarti terdapat autokorelasi. Nah, ini asumsi minggu lalu kita sudah bahas sebelumnya. Ya, ini hanya mereview mengulang saja, yang dimana kata autocorrelation itu kita bisa lihat kovarian U dengan lag-nya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai autocorrelation. Nah, bagaimana menguji autokorelasinya? Pertama, kita bisa menggunakan dengan uji Durbin-Weistat atau yang kita kenal dengan istilah DW. Ya. Nah, formulanya DW itu seperti ini. Nah, jadi harus kita ingat, E predicted adalah nilai sisa atau residual ya, residual. Nah, nilai statistik DW sama dengan 2 dikali dengan 1 kurang rho, di mana rho itu adalah koefisien korelasi antar periode waktu dengan error periode waktu T-1. Jadi ini waktu T, ini adalah waktu T-1 atau sebelumnya ya, yang kita definisikan dalam bentuk rho itu adalah seperti ini. Oke. Nah, kita lihat jika nilai rho sama dengan 0, maka tidak ada autokorelasi. Sehingga nilai statistik DW-nya mendekati nilai 2. Jika rho-nya mendekati 1, maka nilai statistik DW mendekati 0. Dan jika rho mendekati min 1, maka nilai statistik DW-nya mendekati 4. Nah, perlu diketahui bahwa jika model kita mengandung lag variable dependent atau variable lag endogenous variable gitu ya, maka statistik DW tidak berlaku. Kita bisa menggunakan statistik Durbin H. Contoh kasus misalnya kita punya model seperti ini ya. Misalnya kita tulis Y sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 X1 tambah alpha 2 YT min 1. Nah, tambah error. Ya, ini errornya. Nah, yang disebut lag itu adalah yang ini. Oke. Jadi kalau ada lag maka nilai uji DW tidak berlaku. Kita bisa gunakan Durbin. Nah, secara umum rank dari nilai statistik DW adalah bisa dilihat di tabel ini. Oke. Nah, tadi ini hipotesisnya udah kita bahas duluan sebelumnya. Jadi kalau yang menandakan tidak ada autokorelasi itu apabila nilai rho-nya sama dengan 0 atau tidak ada autocorrelation. Oke. Nah, ini nanti rank ini kita harus lihat dengan nilai T-tabel ya, tabel DW. Oke, tabel DW nanti bisa dilihat di lampiran. Nah, untuk mengetahui bagaimana menduganya, kita akan coba contoh kasusnya ini. Ya. Ini asumsikan datanya adalah CPI fungsi dari money supply. M1 ini adalah money supply ya, money supply. Oke. Jadi ada pengamatan kita dari tahun 50, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi tahun 50 ya, ini kan data kuantitatif aja ya. Ini sampai pengamatan kita itu adalah sampai 86 pengamatan. Oke, observasinya. Nah, berikutnya kita menggunakan aplikasi SAS ya. SAS nanti ya tentu bisa dilihat di praktikum ya, bagaimana menjalankannya dan menduganya. Nah, model yang kita bangun tadi CPI dari fungsi M1 adalah kita tulis seperti ini. Ini adalah kandungan errornya. Ini kita menduga B0 dan B1. Tentu harapan kita B1 itu adalah lebih besar dari 0 ya. Kenapa demikian? Ya artinya ketika jumlah uang beredar semakin besar, maka kemungkinan consumer price index akan semakin tinggi. Kita duga persamaan tersebut dengan menggunakan prosedur prop regression atau proxy slint, atau juga bisa menggunakan prosedur autoreg. Ini yang ada di aplikasi SAS ya, SAS versi 9. Nah, nanti setelah kita tulis, kita gunakan perintah DW ya, pilihannya DW di belakang. Setelah pilihan DW, kita menuliskannya setelah penggunaan tanda slash.
Jadi nanti kita tulis gini caranya ya. Model misalnya model sama dengan CPI ya, sama dengan M1/DW. Nah gitu. Di SAS-nya begini menulisnya. Oke. Nanti kita interpretasikan juga hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dengan perintah, nah ini saya menggunakan prosedur syslin ya. Kalau kita lihat di atas ini prosedur syslin ya, sistem linear. Nah, tentu sistem linear ini pun dia menggunakan pendekatannya, metodenya ordinary least square. Oke. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ini adalah CPI gitu ya. CPI topi gitu ya. Sama dengan, nah ini kita tulis yang ini 12,68 tambah 0,36 M1 ya, M1. Nah, ini artinya kita lihat bahwasanya memang hipotesis kita tadi benar ya, positif ya. Nah, kita lihat nilai DW-nya adalah nilai Durbin-Watson-nya yang di sini muncul. Itu bernilai 1,6449. Nah, pertanyaannya apakah ini ada masalah autokorelasi? Kan gitu ya. Autokorelasi gitu. Nah, kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, kita tahu tadi modelnya itu mengandung variabel K sama dengan 1. K itu maksudnya adalah variabel bebas yang ada di sebelah kiri. Nah, ini kan satu cuman ya, satu variabel yaitu M1. Nah, M1 berarti K-nya 1. Nah, jumlah pengamatannya ada berapa tadi? 86. Kita cari baris 86 di tabel DW. Nah, ini baris 86. Ini kepotong ya. Tapi kalau tabel DW secara lengkap bisa dilihat di lampiran nanti ya. Kalau kita gambarkan wilayahnya itu tidak ada autokorelasi tadi, yang H0 itu adalah nilai ini ya. Rank ini. Oke. Nah, kita lihat nilai-nilai ini DL-nya berapa? DL-nya itu 16258. Nah, ini DL ya. Oke, sedangkan nilai DU-nya itu 16728 seperti ini. Nah, sekarang kita kurangkan 4 dikurang ini, dapatnya ini. Kemudian 4 dikurang ini, yang untuk yang DL sini dapatnya ini. Nah, karena nilai kita tadi 1,64 ya, maka berada di posisi ini ya, di posisi antara nilai ini berdua gitu. Nah, kalau di sini kesimpulannya apa? Inkonklusif ya. Ya, kalau kita lihat bisa di sini. Nah, ini tadi ya. Oke. Jadi dia berada di posisi ini. Inkonklusif itu tidak ada kesimpulan gitu ya. Oke. Nah, jadi itu dia bagaimana cara mendeteksi auto correlation dengan menggunakan tabel statistik Durbin-Watson. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk bisa nanti menggunakan SAS-nya nanti lihat di pembahasan praktikumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.